Guna bermanfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, kegerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, fasilitator yang membantu saya, Ibu Silvi Sanda dari Kabupaten Oku, dan pengajar praktik saya, Ibu Depi Gusmarina dari Kabupaten Oku Selatan, dan saya sendiri, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Oku Selatan, Triana Fajarwati, akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tahap pertama dalam aksi nyata modul 2.3 yaitu percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Triana Fajarwati, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTSD Negeri 02 Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, guru PJOK dari UPTSD Negeri 02 Muara II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Rian? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya Pak Rian. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Pak. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, ya, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri di dalam kelas sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Gitu ya Pak? Ya. Oke Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, mengenai tujuan pembelajaran, ya Bu ya. Untuk pembelajaran PJOK, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis gerak dasar menendang bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Yang kedua itu bagian dalam, dan ketiga itu punggung kaki dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah gerak dasar menendang bola menggunakan kaki bagian luar, terus menggunakan kaki bagian dalam, dan menggunakan punggung kaki, serta dikombinasikan dengan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor pada permainan sepak bola. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak? Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua Bu ya. Yang pertama itu di dalam kelas, dan yang kedua itu di luar kelas. Untuk yang di dalam kelas itu area pengembangannya meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis gerak dasar menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan punggung kaki dengan gambar yang disajikan. Jadi aspek pengetahuan ya Pak? iya, Iya, aspek betul. pengetahuannya kita kasih gambar, terus kita lihatkan ke siswa, jadi dia siswanya, peserta didiknya menganalisis gambar tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis langkah-langkah gerak dasar menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan bagian luar setelah menonton video yang disajikan. Oke, tetap dengan aspek pengetahuan Iya. ya Pak yang ingin ditingkatkan. Lanjut, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama. Jadi nanti kita bentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok, dia menganalisis dari gambar dan video. Nanti akan
mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Iya. Selanjutnya, Berarti itu aspek keterampilan yang kedua ya Pak Iya. ya. Betul. selanjutnya untuk yang di luar kelas. Nanti setelah anak-anak membentuk kelompok dan mempresentasikan, mereka diharapkan mampu menerapkan di lapangan. Serta yang terakhir, meningkatkan dan mengkombinasikan gerak lokomotor dan non-lokomotor di lapangan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai ada dua aspek ya Pak, Iya. yaitu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi atau model serta metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan. Oke. Untuk metode pembelajaran atau strategi yang saya terapkan biasanya yang pertama, pembelajaran diferensiasi meliputi konten ya, seperti video atau gambar. Terus mengintegrasikan pembelajaran KSE di proses pembelajaran. Yang ketiga itu menggunakan alat, karena kita pembelajaran olahraga pasti yang pertama kita butuh media, mulai dari kun, bola. Setelah itu di dalam kelas tadi berarti ada videonya, ada proyektor. Terus yang berikutnya kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok itu sendiri. Jadi kita persilahkan peserta didik silahkan membentuk kelompoknya sendiri. Dan terakhir itu mendampingi siswa. Jadi kita dampingi siswa untuk menyimpulkan serta menerapkan di lapangan mengenai langkah-langkah menendang bola bagian luar, bagian dalam dan punggung kaki, serta mempraktikkannya di lapangan dengan diskusi kelompok mengenai gerak lokomotor dan non-lokomotor pada gerak dasar menendang bola. Oke, jadi rencana pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Ya, yaitu konten dan proses. Kemudian Bapak juga akan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSP di kelas. iya benar. Setelah itu Bapak juga akan menggunakan alat peraga ya Pak, seperti kun, bola, serta media gambar dan video pembelajaran ya Pak. Kemudian Bapak juga akan menggunakan diskusi kelompok yang sesuai dengan minat siswa, seperti itu ya Pak. Iya benar. Jadi dia nanti diskusi kelompok, mempraktekkannya di lapangan. Terus diskusi kelompok mengenai gerak lokomotor dan non lokomotor. Jadi ada gerakan contoh menendang bola, diam di tempat, gerak lokomotor, atau dianya ada awalan lari kemudian menendang, itu gerakan non lokomotor. Oke. Berarti nih Pak, bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kelas nanti Pak? Seperti yang sudah saya mempraktekkan metodenya itu pertama itu problem bahasa learning ya Oke. ya. Terus penugasan, Ya. diskusi, tanya jawab menggunakan pendekatan saintifik. Oke, berarti Bapak menggunakan metode PBL ya Pak, Professional Learning, yaitu kasus yang ada di sekitar siswa, Iya. kemudian menggunakan pendekatan saintifik, serta penugasan dan diskusi ya Pak. Iya benar. Oke Pak, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan observasi, di hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa nih Pak? Mungkin untuk kegiatan observasi kita bisa laksanakan di hari Sabtu ya Bu ya, jam pertama sampai dengan jam ketiga. Oke. Di kelas 5A itu masuk dia pukul 7.30, nanti 3 jam berikutnya itu selesai. Selesai. Berarti di Sabtu depan ya Pak, Iya. di kelas 5A, di jam pertama, kedua, dan ketiga ya, saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan di kelas terkait pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti. Kemudian setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti, kita ada kegiatan terakhir nih Pak, kegiatan pasca observasi. Jadi percakapan pasca observasi nanti akan dilakukan di depan pengajar praktik. Jadi setelah Bapak melakukan kegiatan observasi nanti ya Pak ya. Ya, baik. Nah,
Jadi kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Oke. Jadi saya lebih bisa mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan di hari Sabtu nanti mengenai observasi, mulai dari metodenya, ya, terus persiapan juga alat-alatnya. Habis itu yang jelas untuk prakteknya dipastikan lagi area praktek di lapangannya harus benar-benar siap. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dalam percakapan pra-observasi kita kali ini. Nanti saya akan datang pas kegiatan observasi di kelas ya Pak. Dan untuk percakapan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini saja Pak. Ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi saat observasi ya Pak. Oke, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bapak Rian, ya, guru PJOK UPT SD Negeri 02 Muara II. Dan nanti akan bertemu lagi dengan Bapak Rian Apriansa dalam kegiatan observasi di kelas pada Sabtu depan nanti. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semangat ya. Ketemu lagi dengan Bapak paling ganteng, Pak Rian Apriansa. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang biasa memimpin doa ke depan? Silahkan maju ke depan. Atau di tempat duduk juga boleh. Silahkan Fauzia pimpin doa. Berdoa dimulai. Absen terlebih dahulu ya. Kelas berapa ini? Iya, 5A. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak masuk? Masuk semua? Baik, kita lanjut ke pembelajaran mengenai sepak bola. Nah, masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Banyundul bola. Ada yang lain? Atau sudah benar? Ya. Jadi pembelajaran kita di minggu kemarin itu tentang menyundul bola. Nah, minggu ini masih berkaitan dengan pembelajaran yang sama, materi sepak bola, tentang menendang kaki
bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Perhatikan layar di depan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui kegiatan diskusi ya, anak-anak dapat menganalisis gerak menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, anak-anak atau peserta didik dapat menganalisis kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor pada pola gerak dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sampai di sini tujuan pembelajaran kita sudah bisa dipahami. Menendang bola, kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Baik. Sebelum lanjut ke materi, Bapak ada gambar. Nah, kelihatan ya anak-anak? Kelihatan? Kelihatan. Dari gambar tersebut, ya, dari gambar tersebut, anak-anak bisa menyimpulkan ini permainan apa dari gambar tersebut? Sepak bola. Selanjutnya, bagian apa saja sih yang ada di gambar tersebut yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang sepak bola? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Bagian-bagian yang mana yang berkaitan dengan materi kita tentang menendang bola? Ayo, Dimas, silakan. Bagian dalam. Yang mana gambarnya bisa maju ke depan? Untuk kaki bagian dalam, kata Dimas, kaki bagian dalam Pak dari gambar tersebut. Silakan Dimas maju ke depan, lihat ke gambar yang mana bagian dalam. Yang mana? Perhatikan yang lain. Oke, sekarang kalau Dimas memberitahu itu gambarnya, untuk Dimas sendiri kakinya, bagian kaki yang mana bagian dalam. Oke, selanjutnya untuk kaki bagian luar, ada yang tahu? Yang lain jangan Dimas terus, jangan Dimas. Yang lain ada yang bisa bagian luar, bagian dalamnya Dimas sudah benar. Bagian luar ada yang tahu siapa? Selain Dimas silakan maju ke depan. Kalau salah kita sama-sama belajar. Jadi silakan maju buat anak-anak. Ayo siapa? Dari yang putri dulu. Bagian luarnya. Oke, baik, perhatikan. Tadi sudah dijelaskan bagian-bagian melalui gambar. Sekarang kita akan Bapak coba lakukan tes untuk anak-anak ya. Jadi kerjakan di kertas 1 lembar, nanti setelah selesai dikumpulkan ya, langsung dikumpulkan. Pertanyaannya sebutkan bagian-bagian kaki menendang bola. Cukup itu saja, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai maju ke depan dan dikumpulkan. Bagian-bagian tadi sudah dijelaskan, jadi silakan dijawab. Kalau sudah selesai langsung dikumpul ke depan. Oke. Sudah, silakan dengan tertib maju kumpulkan ke depan. Ayo, yang sudah selesai silakan kumpul. Jangan lupa tulis nama, ya, namanya ditulis. Oke, sudah.
Silakan yang sudah duduk kembali di tempatnya. Rapikan. Masih ada yang belum? Kurnia sudah ya, sudah dikumpul ya. Delia, silakan langsung dikumpul. Sepengetahuan kalian, Bapak tidak menuntut harus benar semua, harus salah, harus tiga-tiganya, harus empat-empatnya. Sekarang silakan dikumpulkan. Ayo yang belum silakan dikumpul. Lanjut. Silakan dikumpul. Belum selesai juga tidak masalah. Sudah? Sudah kumpul semua? Berikutnya kita sebelum lanjut ke materi kita lakukan teknik stop dulu. Bapak mohon bantuan, kita bantuan dengan siapa di sini yang biasa teknik stop? Adiba, silakan Adiba pimpin teknik stop. Dia boleh ke depan. Yang lain silakan ikuti arahan dari Adiba. Bukan mata. Tangan diletakkan di paha. Kaki diletakkan di atas lantai. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Buka mata. Oke, selesai. Terima kasih Adiba. Beri aplaus buat Adiba yang mimpin ke depan. Selanjutnya dari soal yang Bapak lihat ya, kita bentuk kelompok. Jadi nanti Bapak sebutkan namanya satu persatu. Silakan nanti bentuk kelompoknya, bawa tasnya ya. Kita mulai dari kelompok satu atau yang jawabannya benar atau sempurna. Dimas untuk kelompok satu silakan di sana di porsi bagian ujung. Dimas langsung merah berdiri. Bilal silakan. Silakan. Dena. Iba. Silakan kamu. Nera. Rika. Oke, perhatikan anak-anak, silakan lihat ke layar ke depan. Video yang Bapak tampilkan. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Jadi perkenaannya di bagian dalam. Oke, berikutnya menendang bola dengan kaki bagian luar. Jadi yang pertama bagian dalam, sekarang bagian luar. Perkenaan bola di samping kaki bagian luar. Setelah menonton gerakan video menendang dengan bagian dalam,
bagian luar. Sekarang kita menonton dengan punggung kaki. Silakan perhatikan. Menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Dari video yang Bapak tampilkan, sekarang Bapak akan memberi tugas untuk kelompok Merdo. Langkah-langkah menendang bola dengan kaki bagian dalam, dengan punggung kaki dan kaki bagian luar. Untuk kelompok 2, sebutkan langkah-langkah menendang kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, ya. Terakhir kelompok 3, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Sebutkan langkah-langkah menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Perhatian. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kelompok ketiga. Tugasnya silakan diskusikan. Sebutkan langkah-langkah menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Kelompok 1, langkah-langkah bagian luar menendang bola, bagian dalam dan punggung kaki. Kelompok 2 tadi silakan diskusikan menendang bola bagian luar dan punggung kaki. Yang kelompok 3, langkah-langkah menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Silakan buat soalnya, kemudian diskusikan langkah-langkahnya. Bagian dalam itu langkah-langkahnya seperti apa, bagian luar itu seperti apa, dan bagian punggung kaki seperti apa. Kelompok 3 sudah membuat soal. Kelompok 1, kelompok 2, silakan diskusi langkah-langkah. Di atas langkah-langkah bola. Langkah-langkah menendang bola. Bagian luar. Bagian dalam, di sini bagian luar. Jadi kelompoknya diskusi. Bagian luar itu kemana? Buat dulu satu. Sudah, silakan dikerjakan. Itu contoh kelompok 5. Satu. Ini sikap berdiri. Posisinya siap kalau kita tendang kan. Terus posisi bolanya sikap berdiri dulu. Kelompok 3 bisa sebutkan langkah-langkah menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Ini contoh menendang bola bagian dalam. Kita geraknya. Ini ditulis bagian dalam nih. Diri posisi melangkah. Kelompok 2 bisa. Kiri menyentuh samping bola.
Dilihat dari video, kaki kiri itu di samping bola. Nah, selanjutnya nomor 3. Kaki kanan. Kemudian diayunkan ke arah bola. Videonya aman ya? Persenaan kakinya di bagian dalam ya. Ayunkan kaki. Yang nomor 4, posisi kaki kembali seperti semula. Jadi misal ini bola ya, ditaruh bola, posisi bola sejajar sama kaki kiri, kaki kanan menendang, setelah menendang kembali ke posisi semula, kaki kanan ditarik lagi ke belakang ya. Paham? Kelompok 3 silakan dikerjakan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan presentasi ke depan. Ya, tampilkan hasil diskusinya mengenai menendang bola. Silakan kelompok 1. Yang lain lanjut mengerjakan. Setelah kelompok 1, kelompok berikutnya yang sudah selesai tampil ke depan. Ya, silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Adiba. Dan saya Rike. Dan nama saya Ya. Selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Rike. Nah, yang lain diam. Rike yang akan membacakan. Cara menendang bola dengan punggung kaki dengan urutan berikut. 1. Sikap berdiri di belakang bola. 2. Letakkan kaki tumpu di samping bola dengan jarak setepat kanan. 3. Kaki tendang ke belakang lurus dengan bola dan pandangan ke arah tendangan. 4. Kaki tendang diayunkan ke belakang, kemudian gerakan ke depan menyentuh bola sekuat-kuatnya. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1 dan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap, silakan maju. Ayo. Oke, lanjut kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusinya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akan akan membacakan langkah-langkah bagian dalam. menendang bola Menendang bola bagian menggunakan kaki bagian. kaki bagian dalam. Perkenalkan dulu. Coba anak-anak perhatikan. Selanjutnya setelah kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi ke depan, kita akan lihat presentasi dari kelompok 3. Berhubung teman kita lagi kurang fit, jadi mereka presentasi di tempat. Silahkan berdiri. Kelompok 3 silahkan berdiri. Ayo berdiri di tempat. Silahkan baca hasil diskusinya. Oke, yang lain perhatikan. Perkenalkan dulu. Delia dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi mereka. Oke, silakan dibaca. Yang lain perhatikan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Bola jangan kemudian salah. 1. Sikap berdiri di belakang bola. Oke, baik. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang silahkan dikumpulkan lembar kerja yang Bapak bagikan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan dikumpulkan.
2. Sini, kumpul kelompok 2. Ayo cepat. Kelompok 2. Ya. Jadi dari hasil diskusi kita, bentuk kelompok kita, semua jawaban bagus ya, diskusinya baik, tidak ada, dan berani tampil ke depan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, meskipun ada beberapa dari kelompoknya yang mungkin belum selesai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, perhatikan dari pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan. Ada yang bisa maju ke depan? Atau Bapak yang simpulkan ya? Pembelajaran hari ini mengenai langkah pertama, mengenai langkah-langkah menendang bola. Bola bagian dalam, menendang bola bagian luar, dan langkah-langkah terakhir menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Tadi sudah anak-anak sampaikan, presentasi ke depan sudah bisa semua. Selanjutnya setelah langkah-langkah ada bagian-bagian menendang bola. Tadi ada 3 ya di gambar yang kita lihat tadi. Yang pertama itu bagian luar, bagian dalam, dan bagian punggung kaki. Bagaimana perasaan setelah belajar hari ini, anak-anak? Masih kurang semangat? Bapak tanya sekali lagi, bagaimana perasaan pembelajaran PJOK hari ini? Untuk materi kita hari ini sudah selesai dan akan kita lanjut ke materi menendang bola praktek di lapangan minggu depan ya. Jadi materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi dengan Bapak minggu depan, kita praktek ke lapangan. Anak-anak silahkan istirahat, tertib keluar. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Triana Pajawati, CBP Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan dari UPT SD Negeri 02 Muara II. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Rian Apriansa SPD, dari guru olahraga dari UPT SD Negeri 02 Muara II. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya Pak, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan pada waktu itu. Jadi dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan pada saat itu? Terkait dengan perasaan saya tentunya ya Bu ya, itu pertama tegang, grogi, cuman alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Ya, alhamdulillah ya Pak, meskipun gugup, tegang, tapi berjalan dengan baik. Baik Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan
di dalam kelas, atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi di kelas? Oke. Untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sendiri, kemarin itu siswa mampu menganalisis gerak dasar menendang bola, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki melalui gambar yang telah disajikan. Kemudian siswa mampu menganalisis langkah-langkah menendang bola dan menggunakan punggung kaki setelah menonton video yang disajikan. Oke, baik. Berarti area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Oke. Menurut Bapak nih, sejauh mana nih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah dapat dilakukan di dalam kelas atau sudah berhasil atau belum? Untuk area pengembangannya sendiri sejauh ini menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Meskipun ada beberapa siswa yang masih belum menyimak dengan baik. Oke Pak, jadi sudah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan ya Pak ya. Oke, menurut Bapak nih ada kekurangan yang bagaimana atau mungkin kendala-kendala yang seperti apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses observasi di kelas pada waktu itu? Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu, dari area pengembangan, kendalanya mungkin masih dari sebagian siswa yang masih kurang aktif dalam belajarnya. Artinya ada beberapa siswa yang fokusnya kurang, masih ada yang keras seperti itu. Yang kedua, mungkin perlu referensi lain dalam menyiapkan materi sehingga kebutuhan siswa yang kurang aktif tersebut bisa fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat secara aktif ya Pak ya, mungkin hanya mengandalkan teman atau mereka kurang percaya diri ya Pak ya. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa siswa itu kurang aktif dan kenapa tidak mau terlibat ya Pak dalam proses observasi di kelas? Penyelesaiannya dari kendala tersebut mungkin yang pertama menyiapkan materi lebih banyak dari berbagai sumber, yang kedua menambah media atau video agar siswa lebih tertarik dan bisa mengikuti pembelajaran. Oke baik, berarti rencana kedepannya saat proses pembelajarannya nanti akan menyesuaikan dengan materi divariasikan lagi ya Pak ya. Kemudian siswa juga diberi video-video supaya berminat ya Pak ya. Jadi dari itu Pak, dari waktu Pak, apakah menurut Bapak waktu untuk pada saat observasi itu sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Untuk waktu sendiri mungkin sudah berjalan dengan baik, cuman masih kurang manage waktunya mungkin ya Bu ya. Jadi belum selesai dengan baik. Oke, berarti akan melihat ulang rencana pembelajaran dan akan membuat jadwal tersendiri ya Pak. Iya. Untuk waktunya ya Pak. Ya Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan dapat terrealisasi ya Pak. Bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan berpihak pada siswa ya Pak. Baik nih Pak, kira-kira kapan nih Pak tindak lanjut tadi akan Bapak laksanakan ke depannya? Untuk tindak lanjut mungkin kita bisa atur waktu lagi. Kalau dari saya sendiri bisa 1 minggu atau 2 minggu ke depan di kelas yang sama dan di pembelajaran yang sama. Oke, berarti dalam waktu 1 minggu mungkin ya Pak, jadi secepat mungkin ya Pak akan Bapak realisasikan. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya, kemudian atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya dapat terrealisasi dengan baik ya Pak. Oke, mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih sudah mengikuti percakapan dari pra-observasi hingga observasi kelas dan sekarang adalah di
vision akhir kita, yaitu melakukan percakapan pasca observasi juga sudah berjalan dengan baik Pak ya. Akhirnya rangkaian kita sudah terrealisasi semua dalam percakapan supervisi akademik. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Rian sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Jadi Pak, mungkin itu saja ya Pak. Ya. Cukup percakapan sekian dari saya, percakapan pra-observasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.